demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang suka bersilaturahim. Engkau suka membantu orang lain, orang-orang yang lemah, menyantuni orang-orang fakir, menjamu tamu, dan suka menolong orang-orang yang terkena musibah. Rawahu Bukhari Muslim. Ini luar biasa. Nabi ketika diangkat menjadi seorang rasul itu, ketika mendapatkan pertama kali wahyu itu, di usia 40 tahun, kemudian istrinya kemudian mensupport dia. Gak akan, Allah tidak akan menghinakan kamu, Allah tidak akan mencelakakan kamu, karena kamu itu orang yang suka bersilaturahim. Maka dikenallah Nabi itu baik dengan pamannya, dengan bibinya, selalu ada hubungan-hubungan yang baik, luar biasa. Allah tidak akan menghinakan, karena kamu itu adalah orang yang suka silaturahim, suka membantu orang yang lemah, suka membantu orang yang fakir, suka menjamu tamu, suka kemudian menolong orang-orang yang kemudian kena musibah. Itu ternyata Nabi Muhammad punya karakter begitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, tentu kita semua berharap bahwa amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjauhi amal-amal yang kemudian tergolong maksiat, terlebih dosa besar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dalam pengembangan akhlak pribadi, kita ingin menyampaikan tentang silaturahim. Hal yang sederhana tetapi bisa kita ukur apakah kita termasuk orang yang tergolong penyambung, perawat, penjaga silaturahim, atau justru termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahim itu. Jemaah yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Adim Al-Khalafi itu menulis kitab Ahbabullah, kekasih-kekasih Allah. Di kitab beliau itu dikelompokkan ada 40 kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 40 kelompok itu, kelompok ke-29 adalah kelompok orang-orang yang rajin menjaga, merawat, bahkan menyambung silaturahim. Allah senang, Allah mencintai kelompok orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian di kitabnya Imam Az-Zahabi itu Al-Kabairnya, yang menulis dosa-dosa besar, di situ ditulis ada 76 dosa besar. 76 dosa besar itu, dosa yang ke-45 yang beliau tulis di Al-Kabairnya Imam Az-Zahabi itu adalah dosa kelompok orang-orang yang kemudian memutus tali silaturahim. Oleh karena itu, kita pada kesempatan ini akan mengukur apakah kita termasuk orang yang menyambung tali silaturahim atau justru menjadi pemutus tali silaturahim itu.
sesuatu yang sebenarnya sederhana tetapi bisa kita coba ukur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jumhur ulama sudah sepakat hukumnya silaturahim itu adalah wajib. Sebaliknya, saat kita melanggar atau memutus silaturahim, itu berarti kita telah melakukan maksiat dan melakukan dosa besar. Bila dikaji lebih terperinci, hukum silaturahim itu memang berbeda-beda menurut kemampuan penyambung, orang yang akan menyambung silaturahim dengan orang yang disambung, atau kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh kerabat yang ingin kita lakukan silaturahim itu. Bisa media untuk kita melakukan silaturahim itu dengan jalan memberi bantuan secara material, kemudian kunjungan termasuk salam dan sebagainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bullu arhamakum walau bisalam." Sambunglah hubungan silaturahim itu walaupun hanya sekedar salam. Artinya ada perbincangan, ada interaksi, ada komunikasi kepada kerabatnya itu, walau hanya dengan salam. Imam An-Nawawi itu menulis di Syarah Muslimnya itu, jadi silaturahim itu bisa dilakukan tergantung kondisi orang yang menyambung dan yang disambung. Jadi bisa dengan hal-hal tadi yang disebutkan, dengan jalan memberi bantuan fisik, kunjungan dan sebagainya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita batasi dulu apa yang dimaksud dengan arham itu. Jadi arham itu adalah kedua orang tua, lalu kemudian saudara laki-laki dan perempuan, kemudian bibi dan paman dari ayah atau ibu kita. Nah, itu arham ya. Saya ingin sampaikan di sini untuk memahami dulu tentang dalil-dalil di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Di antara beberapa ayat yang banyak berbicara tentang silaturahim, saya sampaikan beberapa saja, dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kemudian bisa lebih sedikit paham tentang kedudukan silaturahim ini. Karena kayaknya sederhana, tetapi kemudian saat mengkaji lebih dalam ternyata dahsyat sekali silaturahim itu. Baik itu nanti efeknya di akhirat maupun juga pemutus silaturahim juga efeknya akan berbahaya sekali kalau itu tidak dijalankan. Nah, yang pertama dalilnya di dalam Quran surat An-Nisa, potongan ayat yang kita ambil yang biasanya dibaca oleh khatib Jumat. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Itu yang pertama. Jadi disandingkan dengan bertakwa kepada Allah, pelihara juga hubungan kekeluargaan. Kemudian di Quran surat Muhammad ayat 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan rahim kekeluargaan kalian. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu Allah membuat mereka tuli dan membutakan
penglihatan mereka. Quran surat Muhammad 23. Jadi di sini diingatkan, apakah ketika nanti suatu saat kalian punya kuasa, berkuasa, akan justru melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan lalu kemudian kamu akan merusak hubungan rahim atau kekeluargaan kalian. Orang yang begini ini, orang yang diberi kesempatan berkuasa, orang yang diberikan kesempatan untuk memimpin, tapi kok lalu kemudian merusak misalnya, atau kemudian dia dengan kekuasaannya atau kemudian dengan keadaan kondisinya dia memutuskan hubungan kekeluargaan, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat, kata Allah. Allah akan buat mereka tuli dan kemudian butakan penglihatan mereka. Jadi posisinya sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian merusak hubungan kekeluargaan. Saya ingin sampaikan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahima sujnatun mutamassikatun bil arsh, takallama bilisani dzulak, Allahumma sil man wasalani waqta man qata'ani, fayaqulu tabarakallahu ta'ala ana rahmanur rahim wa inni syaqaqtu lirrahim min ismi, faman wasalaha wasaltuhu wa man nakasaha nakastuhu." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya rahim, hubungan kekeluargaan itu adalah sebuah akar yang terkait dengan aras. Jadi rahim, hubungan kekeluargaan itu terkait dengan aras. Dia berbicara dengan bahasa yang jelas. Jadi rahim ini atau hubungan kekeluargaan ini berbicara dengan jelas. Ya Allah, sambunglah siapa yang menyambungku, dan putuslah siapa yang memutusku. Maka lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku yang maha pengasih, maha penyayang, sesungguhnya aku memberi nama rahim dari namaku, maka barang siapa menyambungnya, maka aku menyambungnya, dan barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutusnya. Rawahul Bukhari. Ini luar biasa buat perhatian kita bahwa langsung ya, sujnatun mutamassikatun bil ars. Jadi rahim itu, hubungan kekeluargaan itu adalah sebuah akar yang terkait dengan ars. Betapa bagusnya kalau kemudian itu terawat, terjaga, dan betapa jeleknya dan berbahayanya kalau kemudian terputus. Kemudian berikutnya riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, "Ausani khalili alla ta'khudani fillahi laumata laim wa ausani bisilatir rahim wa in adbarat." Kekasihku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar menyambung silaturrahim sekalipun dia berpaling. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi ini kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini wasiat dari kekasihku, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selalu menyambung silaturahim sekalipun yang mau disambung itu enggak mau, berpaling. Itu kerabatnya itu. Nah, jadi dahsyat sekali masalah silaturahim ini. Agar nanti kita mengukurnya, mengukur rahim ini atau hubungan kekeluargaan ini tidak dengan nafsu. Karena kadang-kadang kita banyak mengukur dengan nafsu.
Tapi kalau didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan berbeda. Kalau kita mengukurnya dengan nafsu, itu hasilnya akan berbeda. Tapi kalau membaca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi ini, menjadi berbeda hasilnya. Kita harus kalahkan nafsu kita, dibawa jauh daripada kemudian petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'malu bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahim. Sesungguhnya amal-amal manusia itu disodorkan setiap Kamis malam Jumat, maka amal pemutus silaturahim tidak akan diterima. Hadis riwayat Ahmad. Jadi laporan pekanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu di hadisnya disebutkan, hadis riwayat Ahmad ini, setiap Kamis mulai malam Jumat itu, maka orang-orang yang melakukan amal tapi dia kok memutus silaturahim, maka tidak akan diterima, depending amalnya. Ini dahsyat ini. Kita mengira sudah banyak melakukan amal, tapi ternyata kita melakukan pemutusan silaturahim dengan kerabat itu tidak diterima. Dan terakhir yang saya sampaikan, riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga pemutus silaturahim itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan silah atau menyambung itu? Dan apa pula yang dimaksud dengan qat' rahim, memutus? Dalam hal ini ada 3 macam posisi atau keadaan seseorang. Di risalahnya Syekh Abdurrahman Al-Ayyid itu untuk melihat posisinya ada 3 ya. Pertama, orang yang disebut menyambung silaturahim itu adalah orang-orang yang kemudian berbuat baik kepada kerabatnya. Nanti akan kita jelaskan siapa kerabat itu. Jadi yang menyambung silaturahim itu adalah orang-orang yang berbuat baik kepada kerabatnya. Yang kedua, orang yang memutus silaturahim itu adalah orang yang berbuat jelek atau buruk kepada kerabatnya. Dan yang ketiga, kita sering berada di posisi ini. Bukan penyambung, bukan pemutus, yaitu orang yang tidak berbuat baik tetapi juga tidak berbuat jelek. Biasa disebut dengan mukafi. Kalau di hadis itu adalah tipikal mukafi itu. Mukafi itu ya sama kerabatnya ya tidak berbuat baik tapi juga tidak berbuat jelek. Kita posisinya sering berada di sini, yaitu orang yang berbuat baik membalas kalau kerabatnya baik atau membalas. Tapi manakala kerabatnya tidak berbuat baik, ya biasa saja juga. Itu di mukafi itu ya. Walaupun dalam hal ini atau posisi mukafi ini ada hadis yang kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abdullah bin Amr, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha, rawahul Bukhari. Bukanlah orang yang dinamakan bersilaturahim itu orang yang saling membalas. Jadi sama-sama kerabat saling membalas gitu. Bukan disebut orang bersilaturahim itu adalah orang yang saling membalas, tetapi silaturahim itu adalah orang yang apabila hubungan kerabatnya diputus oleh salah seorang kerabatnya, maka tetap dia ingin sambung. Jadi berdasarkan hadis ini pula bahwa
silaturahim itu diwajibkan walaupun terputus, ya. Dan justru itulah orang yang kemudian mendapatkan keutamaan kalau ada di antara kerabatnya nanti yang kemudian memutus, lalu dia tetap berusaha untuk menyambung walaupun dia tidak mau, dia moh gitu misalnya, dia terus, itulah orang yang silaturahim. Bukan mukafi tadi itu. Mukafi itu tergantung kalau baik ya ikut baik, balas-balasan, kalau enggak ya enggak. Itu namanya tergantung kondisi. Laisal wasil bil mukafi, orang menyambung silaturahim itu bukan orang yang mukafi itu, tapi justru dilihat adalah saat ada yang memutus tapi dia tetap berusaha untuk menyambung itu. Nah, sebelum kita pada keutamaan silaturahim yang luar biasa, siapa yang dimaksud kerabat yang wajib disambung silaturahimnya? Yang dalam bahasa Quran disebut tadi adalah al-arham, ada juga dzul qurba, dzil qurba, ada juga dengan al-aqrabin. Jadi kerabat-kerabat dekat, orang kerabat siapa yang dimaksud itu? Ada 3 pendapat ulama siapa yang harus kita bangun silaturahim yang tidak boleh terputus itu, yang wajib itu. Ada yang berpendapat pertama adalah orang yang haram dinikahi atau yang ada kaitannya dengan mahram. Jadi ibu, bapak ke atas, ya, termasuk kakek dan nenek terus ke atas, kemudian anak-anak dan anak-anak dari mereka ke bawah, saudara laki-laki dan saudara perempuan, anak-anak mereka, kemudian paman bibi dari ayah. Sehingga kemudian yang tidak termasuk itu adalah paman bibi, anak-anak paman atau anak-anak bibinya, itu tidak termasuk. Itu kalau pendapatnya Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim itu seperti itu. Jadi yang tidak termasuk yang ada kaitannya dengan yang tidak boleh dinikahi. Jadi yang sepupu itu tidak wajib. Yang sepupu tidak wajib. Karena masih bisa dinikahin, ya. Menikah pada sepupu itu boleh. Jadi ini tidak wajib hubungannya. Itu didasarkan pada hadis Nabi bahwa tidak boleh kemudian menggabungkan antara bibi dengan anak, ya. Sehingga kemudian 2 pernikahan itu tidak boleh, sehingga tidak wajib untuk yang sepupu, anak-anak dari paman atau bibi, karena bisa menikah. Ini pendapat pertama. Jadi selain sepupu. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi itu berpendapat di tafsir beliau itu yang saling mewarisi. Nah, kalau yang saling mewarisi ini artinya ini yang keluar atau tidak masuk adalah paman atau bibi dari pihak ibu. Jadi saudara-saudara ibu kita, paman atau bibi dari saudara ibu kita, itu tidak termasuk, yang tidak wajib. Walaupun pendapat ini juga ditentang karena ada hadis Nabi yang menyatakan al-khalatu bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu adalah seperti ibu. Jadi pendapat ulama yang pertama didasarkan pada yang tidak boleh dinikahi atau mahram itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang mewarisi. Tapi kemudian yang pendapat yang ketiga, pendapat ketiga itu adalah umum. Jadi mencakup siapapun yang tercakup dalam hubungan kekeluargaan. Jadi setiap kerabat dari pihak ibu atau bapak ke atas, ke samping, termasuk juga anak-anaknya, termasuk sepupu, termasuk bibi dan paman dari ibu, itu semuanya adalah kerabat. Itu adalah al-aqrabin, itu adalah al-arham itu. Cuma memang tata cara silaturahimnya itu berbeda-beda atau beragam. Ada yang perlu intens,
Ada yang ya mungkin tidak terlalu intens sesuai kebutuhan, ada juga yang kemudian justru sebisanya. Dan media yang bisa dipakai itu adalah bisa dengan harta, kunjungan, bantuan, salam, komunikasi dan sebagainya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, kita ingat dulu sebuah riwayat yang luar biasa, bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah. Ini cerita yang sudah masyhur, tetapi kadang-kadang kita sederhanakan. Dan ini luar biasa pengakuan dari istri beliau tercinta, Khadijah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari Gua Hira, itu diceritakan, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghar ba'da an ja'a Jibril li awwali marrah raja'a yarjufu fu'adu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-rawh faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khasitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallah ma yuhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul magdum wa taqid dayb wa tu'inu ala nawaibil haqq. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW datang dari Gua Hira itu, ketika telah bertemu dengan malaikat Jibril untuk pertama kalinya, maka beliau lalu pulang ke rumah dalam keadaan hati yang begitu sangat terguncang. Kemudian berkata kepada Khadijah, istri tercintanya, dan ini romantisnya seorang istri luar biasa, menyenangkan, menenangkan suami. Tugas seorang istri adalah menyenangkan dan menenangkan suami. Jadi saat pulang dalam keadaan gundah gulana Rasulullah karena mendapatkan wahyu itu, beliau lalu mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Bisa dibayangkan peristiwa itu. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, aku takut, aku takut, kata Rasulullah SAW. Beliau bercerita tentang apa yang telah dialaminya pada waktu malaikat Jibril mendatangi dia. Tapi apa yang dilakukan Khadijah setelah menyelimuti Rasulullah, setelah menenangkan suaminya? Dia menyatakan, sekali-kali tidak, demi Allah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang suka bersilaturahim. Engkau suka membantu orang lain, orang-orang yang lemah, menyantuni orang-orang fakir, menjamu tamu, dan suka menolong orang-orang yang terkena musibah. Rawahu Bukhari Muslim. Ini luar biasa. Nabi ketika diangkat menjadi seorang rasul itu, ketika mendapatkan pertama kali wahyu itu, di usia 40 tahun, kemudian istrinya kemudian mensupport dia. Gak akan, Allah tidak akan menghinakan kamu, Allah tidak akan mencelakakan kamu, karena kamu itu orang yang suka bersilaturahim. Maka dikenallah Nabi itu baik dengan pamannya, dengan bibinya, selalu ada hubungan-hubungan yang baik, luar biasa. Allah tidak akan menghinakan, karena kamu itu adalah orang yang suka silaturahim, suka membantu orang yang lemah, suka membantu orang yang fakir, suka menjamu tamu, suka kemudian menolong orang-orang yang kemudian kena musibah. Itu ternyata Nabi Muhammad punya karakter begitu, luar biasa. Yang disebut pertama kali oleh Khadijah, Allah tidak akan mencelakakan kamu karena engkau termasuk orang yang suka silaturahim. Indah sekali Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga semakin kuat
memahami silaturahim itu. Nah, saya ingin sampaikan beberapa di antara sekian banyak hadis yang bertebaran tentang keutamaan silaturahim itu. Yang pertama, silaturahim itu ternyata merupakan tanda kesempurnaan iman. Jadi kalau orang banyak berbicara tentang iman, salah satu tandanya orang itu bagus imannya itu adalah dia kuat silaturahimnya. Maka disebutkan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Maka barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Itu bersamaan dengan kalimat itu, falyuhsin jarahu falyukrim daifa falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ada 4 perilaku yang disebut siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambung silaturahim. Kemudian juga berbuat baiklah kepada tetangga. Kemudian juga muliakan tamu. Kemudian juga berbicaralah yang baik atau diam. Jadi tanda sempurnanya iman seseorang, dia adalah silaturahimnya kuat. Jadi bukan sederhana loh, bukan sederhana. Yang kedua, silaturahim itu bisa membuat dicintai oleh Allah dan kemudian dicintai oleh kerabat-kerabatnya. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna silatar rahim mahabbatun fil ahli, masratun fil mal, mansa'atun fil asar. Sesungguhnya silaturahim itu mengundang cinta keluarga, memperbanyak harta, dan kemudian menunda kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ada kecintaan kerabat, ada kecintaan keluarga. Dan selalu yang saya baca ini luar biasa. Efek yang bisa dirasakan dari silaturahim itu adalah urusan memperbanyak harta atau rizki, termasuk umurnya panjang. Sesuai dengan hadis Nabi yang berikutnya yang sudah masyhur, riwayat Anas bin Malik, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin rezekinya kemudian dilapangkan dan kemudian ajalnya kemudian akan ditunda atau diakhirkan, maka hendaklah silaturahim. Berikutnya, balasan bagi orang yang suka silaturahim ini cepat. Allah akan berikan kemakmuran di rumahnya, rezekinya akan dimurahkan di rumahnya. Maka tentu sebaliknya, yang tercepat juga balasan ketidakbaikannya itu adalah memutus tali silaturahim. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ajalat ta'ati sawaban la silaturahim hatta inna ahlal bait la yakunu fajara fatam amwalahum wa yaksuru adaduhum idza tawasalu. Karena memang silaturahmi ini tidak hanya sekedar hubungan antar kerabat, namun lebih dari itu. Ya, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi itu, karena menyebabkan hubungannya langsung ke aras. Saat kita membangun hubungan kekeluargaan yang baik itu langsung ke aras. Jadi efeknya cepat sekali untuk diberikan balasan. Begitu sebaliknya, yang memutus itu cepat juga balasannya. Berikutnya disebutkan bahwa satu amalan yang bisa memasukkan ke surga tanpa lagi mampir ke neraka atau tanpa kena azab, maka adalah silaturahim. Saat Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, dan ini adalah program besar untuk membuka sebuah peradaban, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di depan banyak orang, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalamin. Wahai manusia, sebarkan salam, sebarkan kedamaian,
sebarkan kasih sayang, tidak ada permusuhan, semuanya sayang, salam, salam. Lalu kemudian beri makan, sambung persaudaraan kekerabatan itu, dan sholatlah di malam hari di saat banyak orang tidur. Kamu akan masuk surga tanpa kemudian kena adab atau tanpa mampir ke neraka. Jadi salah satu amalan yang kemudian bisa membawa kepada surga tanpa kemudian mampir ke neraka adalah silaturahim. Karena itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Di hadis yang lain disebutkan ketika ada sahabat yang bertanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, qala al-imanu billah, qala summa ma, qala summa silaturahim. Ketika ada sahabat yang bertanya, amalan yang paling dicintai Allah apa? Rasulullah kemudian menjawab, iman kepada Allah. Lalu apa? Silaturahim. Nah, berikutnya, nanti di akhirat rahim atau hubungan kekeluargaan ini bersaksi bagi penyambungnya bahwa dia telah menyambungnya pada hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu rahim atiyatun yaumal qiyamah amama sahibaha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Setiap rahim datang pada hari kiamat di depan pemiliknya nanti. Dia bersaksi untuk membelanya bahwa dia telah menyambungnya jika dia memang menyambungnya, dan bersaksi untuk melawannya bahwa dia telah memutusnya jika dia memang memutusnya. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahim itu juga menghindarkan pelakunya dari cara kematian yang buruk. Riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi wa yudfa'u anhu mitatus su falyattaqillah wal yasil rahimah. Jadi silaturahmi itu adalah bisa menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Jadi di sini diperintahkan untuk kemudian bertakwa kepada Allah dan membangun silaturahim agar kita terhindar dari kematian yang tidak baik itu. Nah, dan yang menarik jamaah yang dirahmati Allah, bahwa akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat itu adalah ternyata sebagaimana kemudian diceritakan oleh Uqbah bin Amir ketika dia bertemu dengan Rasulullah, saling tergesa-gesa ketemu. Ketika ketemu dengan Rasulullah saling pegang tangannya, lalu kemudian beliau menyatakan, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdalil ahlaki ahli dunya wal akhirah antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman dzalamak. Rawahu Hakim. Ya Uqbah, maukah aku beritahu tentang akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu hendaknya kamu menyambung kekerabatan yang memutus, memberi siapa yang tidak memberi kamu, dan memaafkan siapa yang menyakiti kamu. Ini akhlak utama, akhlak utama. Nah, jadi keutamaan-keutamaan silaturahim itu sudah jelas, luar biasa tadi saya sampaikan. Lalu bagaimana teknisnya kita melakukan silaturahim itu? Syekh Abdurrahman Al-Ayyid dalam risalah kecilnya silaturahim, saya sampaikan tadi sudah bahwa silaturahim itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing penyambung dengan yang mau disambung. Jadi dengan memperhatikan tempatnya jauh atau tidak, kemudian waktunya berapa kali kira-kira, apakah setiap hari, apakah sepekan dan sebagainya. Secara umum beliau sebutkan bahwa memang tidak ada kaidah yang memastikan itu, tetapi dikembalikan kepada urf, kebiasaan di masyarakat itu. Jadi mana yang dimaksud dengan orang silaturahim atau tidak itu keadaan masyarakat itu. Tetapi beliau sarankan urutkan, kalau bisa diurutkan mana prioritas dulu dengan keterbatasan waktu, mana prioritas bapak ibunya, lalu kemudian saudaranya, lalu kemudian paman dan bibinya, itu diprioritaskan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, caranya bagaimana teknisnya? Pertama, bisa dengan jalan mengunjungi, ya, berkunjung ke tempat tinggalnya. Yang kedua, bisa dengan istidhafah. Istidhafah itu mengundang
mereka untuk datang ke rumah kita. Ya, biasanya sekarang populer dengan arisan keluarga, itu bagus, itu tradisi yang bagus ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan mereka dengan menanyakan keadaan mereka dan mengucapkan salam, bisa melalui telepon, paling tidak melalui telepon. Kalau sekarang ada media yang luar biasa. Berikutnya adalah memberi harta pada kerabat yang membutuhkan ya. Itu lebih utama daripada memberi pada orang yang miskin. Tapi ada orang miskin dari kerabat kita, itu nilainya lebih utama. Jadi oleh-oleh, sekedar hadiah, itu boleh pada kerabat tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu. Nabi SAW bersabda, inna sadaqata alal miskin sadaqah, wa ala dzirrahim isnatan sadaqah wasilah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang kemudian sedekah kepada orang miskin, pahalanya ya sedekah itu. Tapi kalau itu dilakukan pada kerabatnya yang miskin, maka dia dapat dua, dapat pahala sedekahnya, lalu kemudian pahala silaturahim. Jadi kalau ada pilihan seperti itu, kerabatnya dulu yang miskin. Ada riwayat yang masyhur yang terputus ini yang menarik. Jadi ketika cerita tentang Abu Talha, seorang yang paling banyak harta dan kebun kurmanya, orang Ansor itu, dia punya kebun Bayruha ya, yang menghadap ke Masjid Nabawi. Itu yang cerita yang sangat luar biasa. Tapi terputusnya di sini. Ketika ayat Al-Qur'an turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak dikatakan satu kebaikan kalau belum memberikan infak yang paling dicintai. Nah, Abu Talha ini kemudian dipuji ceritanya karena menginfakkan kebunnya yang paling dicintai itu. Dia datang kepada Rasulullah SAW lalu menyerahkan, ini sesuatu yang paling aku cintai karena ada ayat yang turun seperti ini. Rasulullah gembira dengan apa yang dilakukan Abu Talha. Biasanya ceritanya sampai di sini. Hebatnya para sahabat, ketika ada ayat langsung dijalankan, langsung diberikan yang terbaik, yang tercinta. Nah, ceritanya biasanya sampai di situ. Ternyata ada yang menarik. Ketika kemudian Rasulullah memuji Abu Talha yang sudah memberikan hartanya yang paling dicintai itu, lalu kemudian Nabi mengatakan begini, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Tetapi menurut pendapatku, ya Abu Talha, cobalah engkau berikan kepada kerabat-kerabatmu saja. Jadi fisabilillahnya yang dicintai itu, berikan kepada kerabat-kerabatmu yang tidak punya, yang butuh itu. Lalu kemudian dengan serta-merta Abu Talha siap saya laksanakan ya Rasulullah. Lalu dia membagi-bagikan kepada kerabat-kerabatnya, termasuk kepada anak-anak pamannya yang membutuhkan. Ini yang ceritanya terpotong di sini. Jadi harta yang diberikan fisabilillah itu kan menyambut ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebaikan sebelum memberikan yang paling dicintai. Nah, ceritanya Abu Talha langsung kebunnya yang luar biasa itu, yang sangat dicintai itu karena memang bagus luar biasa, Bayruha itu diberikan, ini fisabilillah. Tapi terpotong di situ. Ternyata itu oleh Rasulullah disuruh berikan kepada kerabatnya saja. Coba pilih kerabatmu yang enggak punya, yang butuh. Hanya dibagi-bagi kepada kerabatnya yang memang butuh, kepada anak-anak pamannya dan kepada kerabatnya yang butuh. Nah, itu cara berikutnya, teknisnya adalah menghormati yang lebih tua dari kerabat itu, menyayangi yang muda, mendudukkan mereka pada tempat yang layak, berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi kalau ada kerabatnya yang punya tasyakuran, ada acara selamatan, pernikahan atau acara apapun, ikut berpartisipasi. Itu bagian dari teknis silaturahim. Kemudian tentu kalau sakit dijenguk, memenuhi undangannya, mendoakan, tidak membenci, berusaha untuk tetap damai kalau ada sedikit konflik, lalu mengajak pada jalan-jalan kebaikan, saling menasihati, dan bila meninggal kemudian kita urus sampai bisa di penguburan. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, ada dua pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana kalau
menyambung tali silaturahim itu, tapi kerabat yang akan kita datangi itu gak mau atau mau, mungkin ada clash, kemudian tidak memaafkan, atau mungkin gak seneng. Bagaimana sikap kita? Dan kemudian bisa tidak diukur kita sudah termasuk orang penyambung silaturahim atau tidak? Ini dua hal penting. Saya sampaikan dua hadis Nabi mengakhiri kajian ini. Yang pertama jawabannya berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qurabatan asiluhum wa yaqta'uni wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aqall minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dalik. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat, aku menyambung silaturahim dengan mereka, tetapi mereka memutus hubungannya denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berlaku buruk kepadaku. Aku ramah kepada mereka, tetapi mereka masa bodoh kepadaku. Maka Nabi SAW menjawab, berkomentar tentang apa yang disampaikan oleh orang ini. Dan ini mungkin pertanyaan-pertanyaan umum yang sering muncul, persis seperti orang ini sudah ditanyakan pada Rasulullah. Punya kerabat, disambung mau disambung tidak mau, kemudian ketika aku mau berbuat baik kepada dia, justru dia berbuat jelek. Ketika aku ramah sama dia, tapi justru dia berlaku cuek, tidak ngerekan. Apa jawab Rasulullah SAW? Bila engkau seperti apa yang kamu katakan, maka kamu seolah-olah telah membuat mereka bosan. Ya, dalam terjemah yang lain itu disebutkan dengan seolah-olah kamu telah memberi bara api kepada dia, abu panas, sehingga kemudian mereka tidak suka. Maka jika engkau tetap melakukan itu, Allah akan menolong kamu dalam menghadapi mereka selama engkau seperti itu. Jadi biarkan, tetap lakukan itu, maka Allah nanti yang akan memberikan pertolongan terhadap apapun yang kamu lakukan. Artinya jangan berhenti. Walaupun terjadi seperti itu, teruslah, karena perilaku kita langsung di ars. Jadi walaupun kita dijelekin, kita sudah berusaha tapi begitu, berusaha tapi dijelekin, teruslah, jangan pernah berhenti, karena itu urusannya lain sudah. Allah yang akan memberikan pertolongan. Kemudian yang terakhir, bisakah mengetahui, mengukur apakah kita termasuk penyambung silaturahim atau justru pemutus? Maka jawabannya bisa. Menurut Nabi SAW, ada orang yang bertanya kepada Nabi, apakah kita termasuk orang berbuat baik atau tidak itu? Qala rajulun li Rasulillah SAW, kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza asatu? Qala Nabi SAW, idza sami'ta jiranaka yaquluna angqat ahsanta faqad ahsanta wa idza sami'tahum yaquluna qad asata faqad asata. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, bagaimana supaya aku tahu bahwa aku telah berbuat baik atau telah berbuat buruk? Nabi SAW menjawab, bila engkau mendengar tetangga-tetanggamu berkata bahwa engkau telah berbuat baik, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka berkata bahwa engkau telah berbuat buruk, maka sungguh engkau telah berbuat buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bisa kamu mengukur kerabat-kerabat yang saya sebut tadi, bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak-anaknya, semuanya, semua menyatakan sampean bagus silaturahimnya, maka kamu sudah betul. Tapi kalau mereka mengatakan ada sekali, kamu jelek silaturahimnya, bisa diukur. Bapak dan Ibu, saya dan kita semua, saya termasuk yang
kemudian masih kurang silaturahim, kalau tadi sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka dengan kesibukan kita bisa kemudian kita prioritaskan, kita urut mana yang paling depan. Ini kerabat ya, kerabat tadi itu ada hubungan kekeluargaan. Nah, lain kalau sahabat atau itu nanti berkunjung karena Allah, itu lain lagi, punya nilai yang lain. Tapi silaturahim ini adalah di kerabat. Jadi rahim itu kekerabatan, bukan yang tadi itu, bukan orang lain gitu ya. Nah, kita ukur, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyambung tali silaturahim, bukan termasuk pemutus tali silaturahim, karena itu berbahaya sekali, berbahaya, urusannya langsung aras, berbahaya sekali. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, sehingga kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan dibarengi dengan kebaikan akhlak kita, termasuk diantaranya adalah selalu menjaga merawat silaturahim, bahkan menyambung. Karena tanda orang menyambung silaturahim itu adalah saat ada orang kerabat kita yang memutus, tidak mau berhubungan, kita tetap melakukan kontak sebisa dan semampu yang bisa kita lakukan. Allah pasti akan memberikan nilai lebih buat orang yang selalu berusaha seperti itu. Allah akan mencintai dan meridai orang yang seperti ini. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.